Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Alfarizgon dari D4LM semester 4 dari Universitas Ma'arif Hashim Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sel dan juga materi genetik. Sel dan materi genetik. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subselular organel sel yang juga dikelilingi oleh membran. Sel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel hewan, yang kedua ada sel tumbuhan. Perbedaan dan persamaan sel tumbuhan dan hewan. Pada nukleus, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama mempunyainya. Dinding sel, hanya sel tumbuhan saja yang mempunyainya. Mitokondria, sel hewan dan sel tumbuhan juga mempunyainya. Vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Retikulum endoplasma dimiliki oleh keduanya. Membran sel juga dimiliki oleh keduanya. Sentrosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Dan ribosom dimiliki oleh keduanya. Sel makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada prokariotik, inti sel primitif dan tidak jelas batas-batasnya. Bahan inti berbatasan dengan sitoplasma. Dengan eukariotik, inti sel jelas dan dibatasi dengan membran inti. Bahan inti ada di dalam inti sel. Apa itu materi genetik? Materi genetik adalah suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur perwarisan sifat kepada keturunannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bentuk bahan genetik. Bentuk bahan genetik dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan juga RNA. Pada sel prokariota, kedua bahan genetik ini ada di dalam sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariota, DNA ada di dalam inti sel, sedangkan RNA diproduksi di inti sel kemudian migrasi ke sitoplasma. Syarat bahan genetik. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Harus mampu hadir dalam berbagai variasi, harus dapat menyimpan informasi, harus dapat mengekspresikan informasinya, harus dapat melakukan replikasi, dan harus dapat bermutasi. Bahan penyusun DNA. DNA tersusun dari 3 komponen, yaitu asam fosfat, gula, dan basa nitrogen menjadi nukleotida. Basa N ini ada 2 jenis, yaitu dari golongan purin dan pirimidin. Gula penyusun ADN adalah gula deoksiribosa mengandung 5 atom karbonsi. Struktur RNA. Pada dasarnya, struktur RNA sangat mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida. Nukleotida pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA juga ada 4 jenis. Perbedaan DNA dan RNA. Pertama, pada letaknya, DNA sebagian besar di nukleus, sedikit di mitokondria dan kloroplas. RNA dalam sitoplasma, nukleus, dan kromosom. Pirimidin base pada DNA ada citosin dan timin, sedangkan RNA ada citosin dan urasil. Purin base pada DNA ada adenin dan guanin, begitu juga pada RNA. Pentose pada DNA deoksiribose dan RNA ribose. Hydrolysing enzim pada DNA deoksiribonuklease dan ribonuklease. Peranan pada DNA adalah untuk menyimpan informasi genetik, sedangkan pada RNA adalah untuk mensintesis protein.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.